Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, renungan untuk kita pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, tertulis di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-21. Yudas 1 ayat 21, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita sekalian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak dipungkiri di zaman yang sudah maju ini, di zaman teknologi yang sudah canggih ini, juga masih terdapat nabi-nabi palsu di sekitar kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya masih ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah utusan Allah. Orang-orang yang selalu membawa agama, datang di tengah-tengah kehadiran, di tengah-tengah kehidupan kita, dengan menyebutkan nama Allah, dengan membawa nama kedamaian, dengan berlandaskan keadilan dan kedamaian. Mereka datang ke tengah-tengah kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka menyesatkan, mengganggu, dan merusak iman, kepercayaan, serta pengharapan seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di kemajuan zaman dan teknologi ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan utusan Allah yang ingin merusak iman kepercayaan kita, sehingga iman kita semakin lemah dan kita meninggalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Terlebih ketika himpitan ekonomi, ketika kehidupan kita, ketika kesehatan kita menurun, akhirnya iman dan pengharapan ini melemah, dan pada akhirnya juga banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus Kristus dalam kehidupannya dan mengikut kepercayaan, aliran, dan dewa-dewa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini Yudas, saudara Yakobus, datang kepada kita, menunjukkan dan mengajak kita, menasihati kita yang telah terpanggil
untuk senantiasa mengingat akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para rasul kepada kita selama kita hidup. Kita harus mengingat bagaimana kebenaran akan firman Tuhan yang telah dinyatakan, yang telah disampaikan oleh hambanya yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus cermat melihat, mendengar firman Tuhan yang datang dan masuk dalam kehidupan kita. Baik itu di media sosial, di YouTube, ataupun disebarluaskan melalui WA dan lain sebagainya, agar kita jangan ikut menjadi nabi-nabi palsu yang memberitakan firman Tuhan. Akan tetapi yang kita sampaikan itu, yang kita teruskan itu, yang kita dengarkan itu merupakan firman Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, ini kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jangan semua kita mendengar, melihat dan membaca firman Tuhan. Kita harus cermat melihat. Seperti itu. Karena ketika kita menerima, ya kan itu kan memang benar firman Tuhan. Kan itu kan benar memang firman Tuhan. Tidak ada salahnya. Tetapi hati-hati. Ketika firman Tuhan ini disampaikan itu berbeda dengan teks asli, dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan, maka tafsiran pikiran kita akan bertentangan dengan logika dan pikiran kita. Kenapa? Karena firman itu sudah tidak benar dinyatakan. Dan pada saat ini Yudas ingin mengatakan, menasihati kita agar kita yang telah terpanggil untuk senantiasa mengingat akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para rasul, orang-orang imam-imam yang benar-benar telah dinyatakan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran akan firman. Sebab nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyesatkan iman kepercayaan akan terus ada di sekitar kita. Mereka mengambil celah, mengambil peluang agar kita mengikuti mereka, mengikuti kepercayaan mereka. Karena itu kita diingatkan untuk meneguhkan iman dan pengharapan. Mari kita gunakan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan agar senantiasa kita boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Menggunakan Roh Kudus untuk melihat apa yang benar-benar dikehendaki oleh Allah dan yang bukan. Agar kita tetap senantiasa berjalan lurus di jalan yang telah ditentukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita harus membuka mata, pikiran, dan hati kita untuk melihat, menggunakan hikmat dan kebijaksanaan, agar jangan kita tersesat. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan sambil melakukan kebaikan. Tetaplah teguh dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus dan biarkan Roh Kudus diam dan hidup dalam kehidupan kita agar senantiasa kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengajarkan kita dan menunjukkan kita mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan, kasih karunia, dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali
melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami rasakan, dan kami boleh mengawali hari kami dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan melanjutkan tugas panggilan kami dengan baik melalui pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami, memberkati apa yang kami lakukan pada satu hari ini, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah roh Tuhan yang senantiasa hidup dan diam dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami boleh mengerti, merasakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.